Episode 18. 1 tahun kemudian, waktu berjalan begitu cepat. Tanpa mereka sadari, sudah lebih dari 1 tahun sejak insiden gudang itu. Kini Kiana duduk di pertengahan kelas 8, makin matang dan percaya diri. Sementara Davin berada di pertengahan kelas 9, lebih dewasa, lebih tenang, dan semakin protektif. Selama setahun ini, hubungan mereka berkembang perlahan meski tidak pernah diucapkan secara terang. Namun terasa lewat setiap perhatian kecil yang mereka saling berikan. Akhir pekan bersama, Davin hampir selalu berada di rumah Kiana setiap akhir pekan. Kadang hanya makan malam, kadang membantu menjelaskan tugas. Kiana di kelasnya kadang hanya duduk di ruang tamu sambil mendengarkan. Kaya bercerita sambil tertawa. Suasana rumah kecil itu selalu hangat, jauh berbeda dengan rumah mewah. Davin yang tenang tapi dingin. Kaya senang melihat Davin datang, walau di awal ia sempat ragu. Namun Kaya tahu, pemuda itu tidak pernah memperlakukan Kiana dengan cara yang salah. Dan ia menganggap Davin sudah seperti putranya sendiri. Davin pun bisa merasakan ketulusan itu. Jika hari Minggu tiba, mereka bertiga kadang pergi jalan-jalan bersama, makan es krim, mampir ke toko buku, kadang piknik di taman kota sambil ketawa ketiwi karena hal-hal sepele. Di mata orang lain, mereka terlihat seperti kakak adik. Tapi bagi Davin, Kiana jauh lebih dari itu walau ia belum mengatakannya secara resmi. Beberapa kali, Kiana juga ikut Davin ke rumah kakek Mario. Kakek Mario selalu tersenyum setiap kali melihat Kiana datang. Rumahnya terasa jauh lebih hidup ketika gadis itu ada. Suatu sore, saat Davin mengambil minuman ke dapur, kakek Mario duduk berdua dengan Kiana di teras. "Kiana, kamu gadis yang baik," ucap sang kakek sambil menatap lembut. Sudah lama opamu ini takut Davin akan selalu merasa kesepian. Tapi sejak dia mengenalmu, opa melihat perubahan besar. Kamu membuat anak itu bahagia. Terima kasih sudah membuat hari-harinya lebih hangat. Kiana tersipu, tersenyum sambil mengangguk. Kiana tidak berbuat banyak opa. Justru Kak Davin yang banyak membantu Kiana. Kakek Mario tersenyum, bijak dan penuh memahami. Kadang, kebahagiaan terbesar memang datang dari hal-hal kecil yang bahkan tidak kita sadari. Davin, yang diam-diam mendengar dari balik pintu, terdiam lama. Kalimat itu menancap dalam di hatinya. Perasaan mereka jeti semakin dalam. Sejak hari itu, Davin menjadi lebih perhatian. Ia selalu menjemput dan mengantar Kiana pulang. Sekalipun Kiana menolak, tapi Davin tak membiarkannya berkata tidak. Selalu memastikan gadis itu makan siang. Selalu membela Kiana jika ada teman yang bersikap tidak baik. Dan Kaya melihat semuanya. Ia tahu apa arti perhatian Davin. Ia juga tahu bagaimana hati putrinya. Namun ia memilih diam, membiarkan semuanya tumbuh pada waktunya. Karena meski ada rasa takut, tapi ia lebih bahagia melihat Kiana tersenyum. Senyum yang sebelumnya hilang dari putrinya sejak perceraiannya dengan Aditya. Kini senyum itu sangat sering muncul karena seorang Davin.